Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para penggemarku yang mungkin sudah lama menunggu saya membuat video ini ya, mari kita saksikan, mari kita bahas mengenai kisah Nabi Muhammad, Nabi terakhir, Rasul kita, Nabi yang paling viral ya, paling fenomenal. Nah, untuk kali ini kita akan ada berapa part ya, mungkin 2 atau 3 ya, atau 4, saya nggak tahu. Nanti kita bahas satu-satu. Sekarang kita bahas dulu yang tentang Siti Fatimah. Oke? Saksikan sampai selesai agar paham. Allah mengerti keinginan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan inilah kisah perempuan yang selalu memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah ditinggal wafat ibu tercintanya Siti Aminah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dirawat dan dibesarkan oleh beberapa ibu asuhnya. Yang paling sering kita dengar adalah ibu susuan Nabi, tapi bukan hanya beliau. Namun, siapakah yang dimaksud? Tonton video ini hingga akhir. Usia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih sangat belia, yakni kurang dari 6 tahun. Salah satu ibu yang memberikan kasih sayangnya adalah bibi beliau, yakni Fatimah binti Asad radhiyallahu anha. Ia adalah istri dari pamannya Abu Talib yang juga masih bibi beliau dari sisi nasab. Jadi Siti Fatimah binti Asad adalah bibinya Nabi Muhammad. Fatimah binti Asad adalah perempuan yang mendapatkan kehormatan untuk mendidik dan mengasuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat beliau dalam asuhan pamannya, yaitu Abu Talib. Kala itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menjadi anak yatim. Fatimah juga mengasuh Rasulullah yang masih kecil. Bahkan ia lebih banyak mengasuh Rasulullah daripada mengasuh anak-anaknya sendiri. Ia selalu baik kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan selalu menjaganya selama beliau berada dalam asuhan Abu Talib pamannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh tidak ada orang yang lebih baik kepada aku sesudah Abu Talib lebih dari Fatimah. Aku baringkan ia di dalam lahat agar ia mendapat keringanan siksa kubur." Ingat ya, dengar. Aku baringkan Siti Fatimah. Aku baringkan. Bukan berbaring bersama. Pahami ini. Aku baringkan. Dari hadis ini disebutkan bahwa Fatimah binti Asad adalah seorang sahabiah yang saat wafat dikafani dengan pakaian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fatimah binti Asad radhiyallahu anha adalah seorang wanita dengan ketakwaan dan keimanan yang sangat kuat. Ia memeluk Islam di Mekah setelah wafatnya suaminya, yaitu Abu Talib, paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda tentangnya setelah ia wafat, "Semoga Allah merahmatimu, wahai ibuku. Engkau adalah sosok seorang ibu setelah ibu kandungku. Engkau merasakan lapar untuk membuatku kenyang, dan engkau tak berpakaian agar aku memiliki pakaian, dan engkau tahan dirimu dari sesuatu yang baik untuk memberiku makanan. Semua itu kau lakukan berharap wajah Allah dan negeri akhirat." Siti Fatimah bagi Rasulullah, ia adalah seorang ibu yang bahkan rela lapar untuk membuat anak-anaknya kenyang. Adapun riwayat hidup Fatimah binti Asad adalah Fatimah tumbuh besar di masa jahiliyah di kota. Tidak hanya mengandalkan sisi kekerabatan dengan Nabi Muhammad, Fatimah juga berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Ia adalah seorang perempuan salehah dan bagus agamanya. Di antara bentuk kedekatan Nabi dengannya adalah Nabi sering mengunjunginya dan tidur siang di rumahnya. Bahkan di masanya saat Nabi sudah dewasa, beliau sering mengunjungi Fatimah, bahkan sampai tidur siang di sana. Nah, pelajaran bagi kita tuh juga
harus silaturahmi, harus main ke tempat saudara, ke tempat bibi, ya misalkan deket, gimana sih, nengokin gitu loh, kayak nabi gitu loh, sering nengokin. Wafatnya Fatimah binti Asad radhiyallahu anha wafat sekitar tahun ke-5 Hijriah, diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Tak kala Fatimah Ummu Ali bin Abu Talib radhiyallahu anha wafat, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melepas bajunya dan memakaikannya pada bibinya itu. Ketika itu Nabilah yang membaringkan sang bibi di makamnya. Ketika kuburnya sudah ditimbun, orang-orang bertanya, "Wahai Rasulullah, kami lihat Anda melakukan sesuatu yang tidak Anda lakukan kepada orang lain." Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aku pakaikan untuknya bajuku agar ia memakai pakaian dari surga. Aku masuk ke dalam pembaringannya di kuburnya agar ringan untuknya sempitnya kubur. Sesungguhnya dia adalah makhluk Allah yang paling berbuat baik kepada aku setelah Abu Talib." Hadis Hasan diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Awsat. Ketika kuburnya sudah ditimbun, orang-orang bertanya, "Wahai Rasulullah, kami lihat Anda melakukan sesuatu yang tidak Anda lakukan kepada orang lain." Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aku pakaikan untuknya bajuku agar ia memakai pakaian dari surga. Aku masuk ke dalam pembaringannya di kuburnya agar ringan untuknya sempitnya kubur. Sesungguhnya dia adalah makhluk Allah yang paling berbuat baik kepada aku setelah Abu Talib." Hadis Hasan diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Awsat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ia berkata, tak kala Fatimah binti Asad bin Hashim Ali radhiyallahu anhu wafat, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjenguknya. Beliau duduk di sisi kepalanya, kemudian beliau perintahkan agar dimandikan 3 kali. Tak kala telah bersedia air yang sudah dicampuri dengan kapur barus, Nabi tuangkan air tersebut dengan tangannya. Kemudian beliau buka bajunya dan dikafankan kepada bibinya. Setelah itu dilapiskan di atasnya kain burdah. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memanggil Usamah bin Zaid, Abu Ayyub Al-Ansari, Umar bin Al-Khattab, dan seorang budak laki-laki yang hitam untuk menggalikan makamnya. Saat kedalaman tanah telah mencapai batas tertentu, Rasulullah sendiri yang menggalikan untuknya. Setelah cukup, Nabi turun ke liang kuburnya dan meletakkan sang bibi di pembaringannya. Beliau berdoa, "Ya Allah yang maha menghidupkan dan mematikan, dialah Allah yang maha hidup tidak mengalami kematian. Ampunilah ibuku Fatimah binti Asad. Bimbinglah ia dalam hujahnya menjawab pertanyaan kubur. Lapangkanlah untuknya liang kuburnya dengan hak nabimu dan para nabi sebelumku. Sesungguhnya engkau maha penyayang." Demikianlah kisah perempuan yang selalu memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan video ini bermanfaat bagi kita semua. 3, 2, 1. Suatu hari Fatimah binti Asad yang adalah ibu dari Ali bin Abi Thalib meninggal dunia. Hal ini membuat Ali dan Nabi Muhammad sangat sedih. Nabi merasa khawatir akan kemungkinan Fatimah menghadapi siksaan yang berat di alam kubur. Setelah para muslim menggali liang kubur, mereka meletakkan jasad Fatimah di dalamnya. Karena merasa kasihan, Nabi Muhammad melepas baju gamisnya sendiri dan menutupi tubuh Fatimah. Bukan begitu prosesnya, say. Nih, dengerin ya yang aslinya. Wafatnya Fatimah binti Asad radhiyallahu anha wafat sekitar tahun ke-5 Hijriah, diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Tak kala Fatimah Ummu Ali bin Abu Talib radhiyallahu anha wafat, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melepas bajunya dan memakaikannya pada bibinya itu. Ketika itu Nabilah yang membaringkan sang bibi di makamnya. Jadi yang mengangkat Fatimah ke dalam kubur itu Nabi, bukan yang lain ya. Kemudian ia turun ke dalam liang kubur dan berbaring bersama Fatimah di dalam kuburnya.
Channel Sunnah Nabi memutarbalikkan cerita. Aku baringkan ia di dalam lahat agar ia mendapat keringanan siksa kubur. Ingat ya, dengar, bukan berbaring bersama. Pahami ini. Aku baringkan. Orang-orang merasa sangat heran atas tindakannya. Mereka belum pernah melihat adegan di depan mata mereka. Karena merasa terkejut atas perbuatan Nabi, salah seorang muslim mengutarakan pendapatnya. Wahai Rasulullah, kami melihat engkau melakukan perbuatan yang belum pernah dilakukan siapapun sebelumnya. Ya benar, aku memakaikan pakaianku kepadanya agar dia nantinya berpakaian surgawi, dan aku berbaring bersamanya untuk meringankan tekanan kubur atas dirinya. Tapi Allah sendiri di Quran, surah Az-Zumar, ayat 19 menyatakan bahwa Nabi Muhammad tidak bisa menyelamatkan siapapun dari api neraka. Apakah engkau hendak mengubah nasib orang-orang yang telah dipastikan mendapat azab? Apakah engkau Muhammad akan menyelamatkan orang yang berada dalam api neraka? Dia kan tak mampu menyelamatkan ibu bapaknya sendiri dari api neraka, apalagi ibunya si Ali. Nanti kita bahas mengenai ini ya, Nabi Muhammad bisa menyelamatkan umatnya atau tidak, surat Az-Zumar ini. Nanti kita bahas di part selanjutnya. Sekarang kita bahas mengenai Nabi dan Fatimah dan anak yatim. Oke, tunggu terus ya. Muhammad berbaring bersama Fatimah di dalam kuburnya. Tampaknya tak ada alasan untuk menyatakan bahwa Nabi Muhammad bersetubuh dengan mayat tersebut. Namun, ada beberapa kendala. Pertama, dua huruf Arab ittaja' ma'aha yang diterjemahkan sebagai berbaring bersama wanita merupakan istilah Arab yang juga bisa berarti berhubungan seks. Ini sama dengan istilah bahasa Inggris tidur bersama wanita, to lay with her, bisa berarti hanya tidur saja dengan wanita, tapi juga bisa berarti berhubungan seks dengan wanita itu. Jadi kisah Nabi Muhammad itu tidak lepas dari andilnya Fatimah binti Asad. Lalu apa hikmahnya bagi kita? Hikmahnya adalah untuk menciptakan anak yang hebat itu adalah dimulai dari kasih sayang. Ada sebagian anak yang bisa hidup lebih baik walaupun tanpa kasih sayang, tapi lebih banyak orang hebat tercipta karena dia mendapatkan kasih sayang. Nabi Muhammad walaupun anak yatim, orang tuanya sudah meninggal, tapi ia memiliki bibi yang sangat luar biasa, yaitu Fatimah. Beliau diasuh oleh Fatimah. Jadi bagi Nabi, Fatimah adalah seperti orang tuanya. Fatimah adalah seorang perempuan yang luar biasa, yang tidak semua orang bisa mengikuti. Karena tidak semua orang bisa selapang dada beliau. Kenapa saya berkata seperti itu? Sekarang gini. Di dalam dunia ini ada sebagian orang yang memiliki nasib menjadi anak yatim. Orang tuanya meninggal. Saat si anak itu tidak punya tempat tinggal, otomatis dia akan tinggal di tempat kerabatnya, saudaranya. Dan di saat dia tinggal di tempat saudaranya, di tempat bibinya, seperti Nabi Muhammad di tempat Fatimah, tidak semua bibi seperti Fatimah. Makanya Nabi Muhammad begitu memuliakan beliau. Beliau memperlakukan Fatimah berbeda dengan perempuan lain. Bahkan saat Fatimah meninggal, Nabi berbaring di sisi kepalanya. Bahkan ia memandikannya. Bahkan ia mengangkatnya ke liang lahat. Agar tidak sempit kuburannya, dia sendiri yang turun mengantarkan jenazahnya, menggendongnya,
dan meletakkannya, membaringkannya. Bahkan ia berdoa, bersujud kepada Allah, "Ya Allah, selamatkanlah bibiku dengan hak nabiku dan nabi-nabi sebelumnya." Sampai dia mengeluarkan haknya, hak dia sebagai nabi yang mulia, bahkan nabi sebelumnya. Ia doakan Fatimah sebagai ibunya. Karena saking sayangnya, dia memohon kepada Allah supaya Fatimah ini bisa masuk surga. Nah, bagaimana Nabi Muhammad bisa menjadi orang yang begitu berbakti? Itu tidak lepas dari perbuatan Fatimah juga. Fatimah yang sangat baik. Bahkan Fatimah itu sering membuatkan makanan. Bahkan dia rela lapar demi anak-anaknya, demi Nabi Muhammad, untuk supaya mereka bisa makan. Dan saat dewasa pun, Nabi pun menjadi orang yang berbakti, tidak lupa. Dia sering mengunjungi Fatimah, melihat keadaannya, bahkan saking sudah seperti rumahnya sendiri, saking nyamannya, dia bahkan bisa tidur siang di situ. Bukan cuman ibaratnya tamu datang lalu pergi, tapi benar-benar sudah nyaman, karena Fatimah menganggap Nabi itu seperti anaknya sendiri. Nah, banyak kasus di zaman sekarang bahwa mereka yang dititipkan anak yatim oleh Allah, entah dari saudaranya, entah dari siapa, kadang tidak memiliki jiwa seperti Siti Fatimah. Kenapa begitu? Karena ya saya memaklumi berat mungkin namanya mengurus anak orang lain, tidak seperti anaknya sendiri. Tapi kalau Siti Fatimah tidak begitu. Dia benar-benar menyayangi. Akhirnya anak itu pun berbakti. Bahkan mengingat jasa-jasanya. Sampai sang Nabi memberikan bajunya sendiri untuk bisa diberikan kepada Fatimah. Saking sayangnya kepada ibunya. Nah, jika sekarang Anda dititipkan anak yatim, yuk jadilah Fatimah yang sangat mencintai Rasulullah. Berat memang kalau misalkan kita dititipin anak yatim, ada orang lain ngikut dalam kehidupan kita. Barangkali kita pun juga orang susah sehingga berat mengurus orang lain. Tapi jangan salah, Fatimah pun pada masa itu berat. Bahkan dia di kisahnya kan dia sampai menahan lapar demi anak-anaknya kenyang. Berarti kan makanan itu tidak cukup banyak, tidak berlimpah gitu loh. Tapi Nabi bisa menjadi orang yang hebat. Nah, kalau kamu ingin mendapatkan anak yang hebat, anak yang luar biasa, karma yang baik, maka perlakukanlah anak yatim itu dengan baik, beri mereka makan, jangan sakitin, kalau belum pulang tanyain, kalau datang, kalau ada beri kasih sayang, pedulikan, jangan membenci, ajarkan mereka untuk ibaratnya waktunya sholat, waktunya makan, waktunya tidur, waktunya sekolah. Jadi ajarkan mereka bagaimana selayaknya engkau seorang ibu kepada anak-anakmu. Yang penting di hati kita itu jangan ada kebencian dulu gitu loh. Tapi terapkan yang namanya kasih sayang, rasa menyayangi si anak ini gitu loh, supaya anak ini jadi. Anak yatim terkadang memang menyebalkan, karena apa? Mereka bukan lahir dari kita, tidak sama dengan kita. Kasih sayang kita pun tidak sama seperti ke anak kita sendiri. Maka dari itu, kalau anak ini bandel, kita harus melihat diri kita. Sudah belum sih saya menyayangi dia? Sudah belum sih saya memperlakukan dia dengan baik? Sudah belum sih saya menyamaratakan dia dengan anak saya? Kalau Siti Fatimah bahkan lain. Bahkan dia lebih banyak mengurus Nabi daripada anaknya sendiri. Karena memang
anak yatim tuh lebih banyak butuh kasih sayang. Tapi hasilnya apa? Bukannya Siti Fatimah meminta balas budi, tapi Nabi Muhammad adalah orang yang paling berbalas budi. Contohnya apa balas budinya? Dia sering mengunjungi bibinya, dia tidak melupakan bibinya. Bahkan beliau saat Fatimah meninggal pun beliau yang memandikan, beliau yang memberikan bajunya, beliau yang mengangkatnya ke kuburannya. Bahkan dengan hak beliau sebagai nabi, dia mendoakan bibinya. Nah, hikmahnya bagi kita apa? Ya kita tuh harus mendoakan. Baik orang yang hidup maupun yang sudah meninggal kita doakan. Saudara kita, keluarga kita, orang tua kita. Jadi dalam Islam tuh pelajarannya kita suruh berdoa. Daripada otak ini banyak berpikir buruk, banyak berpikir macam-macam, banyak hal yang tidak membuatmu happy, tenang atau apa, banyak berdoa. Doakan. Kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah. Nabi saja berdoa, masa kita yang orang-orang biasa aja sombong banget gitu loh, gak mau berdoa gitu. Nah, Nabi Muhammad dididik oleh wanita yang luar biasa, yang penuh kasih sayang. Maka dari itu Nabi Muhammad pun tumbuh menjadi orang yang luar biasa dan penuh kasih sayang. Ya, luar biasa. Kenapa saya bisa tahu seperti ini? Karena saya juga dulu anak yatim. Saya mengerti tidak mudah bagi orang lain mengurus orang lain. Bahkan kalaupun itu adik sendiri jika tidak ada orang tuanya. Tapi saya menjadi orang yang hebat, orang yang kuat, walaupun tanpa kasih sayang. Karena saya mungkin perempuan ya, saya punya iman. Kalau saya tipenya apa yang dilakukan orang lain yang kira-kira menyakiti saya tidak akan melakukan itu kepada orang lain. Karena saya tahu dia akan merasa sakit. Tapi enak juga kalau bagi saya, walaupun tidak ada yang mengurus saya secara betul-betul gitu. Dengan begitu saya tidak punya rasa harus balas budi dengan siapapun, toh tidak ada yang mengurus saya benar-benar gitu. Jadi saya dari kecil saya sudah berkelana, sudah bekerja. Mungkin dari usia 12 tahun kali ya saya sudah bekerja. Kemana-mana ke berbagai tempat gitu ya. Nah, kalau channel Sunnah Nabi mengatakan Nabi ikut berbaring di dalam kuburnya Fatimah dan menyetubuhinya, ih, sarap kamu ya. Kayaknya otakmu tuh, isi kepalamu tuh kamu harus periksain deh. Di dalamnya ada apa sih, harus dibongkar deh. Kayaknya apa ya, terlalu otaknya tuh ngeres gitu loh. Kalau ada sapu nih ya, sapu, beli sapu deh. Kalau ngeres tuh disapu biar bersih gitu loh. Muhammad berbaring bersama Fatimah di dalam kuburnya. Tampaknya tak ada alasan untuk menyatakan bahwa Nabi Muhammad bersetubuh dengan mayat tersebut. Namun, ada beberapa kendala. Kalau channel Sunnah Nabi mengatakan Nabi ikut berbaring di dalam kuburnya Fatimah dan menyetubuhinya, ih, sarap kamu ya. Kayaknya otakmu tuh, isi kepalamu tuh kamu harus periksain deh. Di dalamnya ada apa sih, harus dibongkar deh. Kayaknya apa ya, terlalu otaknya tuh ngeres gitu loh. Kalau ada sapu nih ya, sapu, beli sapu deh. Kalau ngeres tuh disapu biar bersih gitu loh. Orang udah bener-bener kisah Nabi yang begitu menyayangi ibunya, memperlakukan ibunya begitu istimewa walaupun itu bukan ibu kandungnya. Tapi otaknya mikirin
Enggak, gimana sih itu? Gimana sih itu pikiranmu sampai begitu gitu loh, saking apa ya, saking inginnya kali ya merusak Islam, merusak citra Nabi Muhammad itu loh. Tapi Nabi Muhammad walaupun citranya dirusak, ya nggak bakal rusak, karena apa? Udah terlanjur mulia gitu loh. Karena apa? Itu adalah utusan Allah. Bahkan Nabi saat berdoa untuk Fatimah pun dia menyebutkan Nabi sebelumnya dengan hak nabiku dan Nabi sebelumku. Begitu Nabi Muhammad itu. Nabi Muhammad tipenya menghargai orang lain. Kok bisa-bisanya kamu bilang ikut berbaring bersama? Lah ngapain berbaring di kuburan? Mau ngerti siksa kubur kayak film-film siksa kubur. Nabi Muhammad itu membaringkan tuh namanya naruh. Kuburan itu kan sempit. Jadi Nabi yang menaruh supaya Fatimah itu tidak berasa sempit, ya. Gitu loh. Lurus loh, apa namanya, isi pikirannya itu loh. Jangan dicampurin dengan negatif. Kalau negatif mulu, kalau pikiranmu apa namanya, sek mulu, ini hati-hati loh, bisa-bisa kehidupan sekmu yang gak normal itu, isi pikiranmu yang gak normal itu, ya perlu diperiksa itu kayaknya, gaswat itu. Nah, mengenai Nabi Muhammad bisa menyelamatkan kami sebagai umat muslim atau tidak, nanti kita bahas di episode selanjutnya. Ini akan lebih seru nih, ya. Tonton terus. Terima kasih banyak telah menonton. Happy watching, semoga bermanfaat. Jadi ajakannya adalah yuk jadi Siti Fatimah yang baik. Perlakukanlah anak yatim yang ada di rumahmu, yang ada di sekelilingmu dengan baik, selayaknya engkau memperlakukan anakmu sendiri, ya. Sayangi ia adalah titipan. Orang tuanya meninggal bukan keinginan dia, ya. Engkau dititipkan, artinya engkau mampu. Sayangilah. Kalau engkau ingin karma yang baik, maka berikanlah kasih sayang, uruslah dengan baik, dan doakan suatu saat dia sukses, dia akan ingat sama kamu. Tapi kalau kamu memperlakukannya tidak baik, dia pun akan melupakanmu. Karena apa yang diingat? Tidak ada kebahagiaan saat bersamamu gitu. Ya, memang tidak mudah, tapi bismillah. Rezeki itu dari Allah. Jangan takut tentang gak ada rezeki. Kalau kamunya mau cari duit, kalau kamunya mau bergerak. Tapi kalau kamunya tipenya malas, mau tidur-tidur aja, nyusahin banget sih lu ada di gue gitu. Kamunya nggak mau ngapa-ngapain, mau enak-enak aja, ya itu susah, ya. Jadi yuk bismillah, laksanakan Islam dengan sebaik mungkin, karena itu baik juga untuk kita. Terima kasih banyak telah menonton. Happy watching, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara like, share, and subscribe, ya. Jangan lupa tonton juga saya ada di TikTok, snack video, Facebook, ya, dengan konten yang berbeda. Tapi di YouTube tuh ada pijat. Saya tidak ada pijat di konten lain, karena yang bisa berdurasi lama itu adalah YouTube. Terima kasih kepada YouTube, ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Maisa Terapis Pijat. Ahli urat, ahli cedera, edukasi, motivasi, hiburan, healing terbaik. Cara memiliki kesadaran diri. Subscribe channel, like, share, tekan tombol loncengnya. Seperti aku.